Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukia Balkis dengan NIM 859552571. Ya, kali ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. A. Pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dan realitas. Ontologi menanyakan apa yang ada dan bagaimana sesuatu itu ada. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi menjadi dasar untuk menentukan objek kajian ilmu dan apa yang dianggap sebagai kenyataan. B. Peran ontologi dalam filsafat ilmu. Menentukan objek kajian ilmu, ontologi membantu menentukan apa yang dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, dalam ilmu sosial, realitas sosial seperti norma, nilai, dan tindakan manusia dianggap sebagai realitas yang dapat dikaji. 2. Menentukan sifat realitas. Ontologi membahas apakah realitas bersifat tunggal atau jamak, konkret atau abstrak, material atau imaterial. 3. Menjadi dasar bagi epistemologi dan aksiologi. Tanpa ontologi, tidak ada dasar yang jelas untuk menentukan bagaimana ilmu diperoleh. Epistemologi dan untuk apa ilmu digunakan. Aksiologi. 4. Membentuk paradigma ilmiah. Pandangan ontologis memengaruhi cara ilmuwan melihat dunia dan membangun teori. C. Hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa yang ada. Menentukan hakikat realitas dan objek ilmu. Epistemologi, bagaimana kita mengetahui, menentukan cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Aksiologi, untuk apa ilmu itu digunakan. Menentukan nilai dan tujuan penggunaan ilmu bagi manusia dan masyarakat. D. Contoh penerapan ontologi. Dalam ilmu alam, ontologi memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif, terukur, dan dapat diamati. Dalam ilmu sosial, ontologi dapat bersifat konstruktivis, yaitu realitas dibangun melalui interaksi sosial dan makna yang disepakati. E. Kesimpulan, ontologi berperan penting dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu karena menentukan apa yang menjadi objek dan hakikat realitas. Tanpa pemahaman ontologis yang jelas, ilmu mengetahui tidak memiliki arah dan landasan yang kuat. Memahami apa yang ada adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang benar. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, meliputi sumber, sifat, batas, dan kebenaran pengetahuan. A. Pengertian epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani. Episteme, pengetahuan. Logos, ilmu, adalah cabang filsafat yang mengkaji secara kritis tentang pengetahuan. Epistemologi menanyakan apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan diperoleh, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar, sejauh mana pengetahuan itu benar dan dapat dipercaya. B. Sumber pengetahuan. Menurut para filsafus, ada beberapa sumber pengetahuan, antara lain indera, sensasi pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan menggunakan panca indera. 2. Akal, rasio, pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir logis dan penalaran. 3. Intuisi, pengetahuan diperoleh secara langsung tanpa melalui penalaran bertahap. 4. Otoritas atau testimoni,
Pengetahuan diperoleh dari kesaksian orang lain yang dianggap ahli atau dapat dipercaya. C. Sifat pengetahuan objektif, bersumber dari realitas yang ada di luar diri manusia. Subjektif, dipengaruhi oleh pengalaman, perasaan, dan cara pandang seseorang. Tentu, memiliki kebenaran yang pasti dan tidak berubah. Sementara bersifat tentatif, selalu dapat diuji dan dapat berubah seiring waktu. Kumulatif, pengetahuan berkembang dari pengetahuan sebelumnya. D. Cara memperoleh pengetahuan. 1. Observasi, mengamati fenomena atau peristiwa secara langsung menggunakan indera. 2. Inferensi, menarik kesimpulan dari fakta atau data yang ada. Eksperimen, melakukan percobaan untuk membuktikan atau menguji suatu hipotesis. 4. Refleksi, merenungkan dan menelaah kembali pengetahuan yang telah diperoleh. Kriteria kebenaran pengetahuan. 1. Koherensi, pengetahuan itu benar jika konsisten dengan prinsip atau teori yang berlaku. Korespondensi, pengetahuan itu benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. 3. Pragmatik, pengetahuan itu benar jika bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan. 4. Konsensus, pengetahuan itu benar jika disepakati oleh komunitas ilmiah atau masyarakat. Kesimpulan, epistemologi berperan penting dalam memahami bagaimana manusia memperoleh, menilai, dan menggunakan pengetahuan. Dengan memahami epistemologi, kita dapat dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, kegunaan, dan manfaat sesuatu, serta hubungan nilai dengan tindakan manusia. A. Pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios, nilai atau kebaikan, dan logos. Ilmu aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai baik, buruk, indah, adil, manfaat, dan tujuan dari tindakan manusia. B. Ruang lingkup aksiologi. Nilai, value, mengkaji apa yang dianggap bernilai seperti nilai moral, estetika, spiritual, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kegunaan, utility, menelaah manfaat atau kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia. Kebaikan dan keburukan, good and bad, menilai apakah suatu tindakan atau objek baik, buruk, atau etis dan rasional. Tujuan tindakan, purposiveness, mengkaji tujuan akhir dari tindakan manusia dan bagaimana nilai memengaruhi tujuan itu. D. Nilai-nilai, jenis-jenis nilai. Nilai moral berhubungan dengan baik buruk suatu tindakan, contoh jujur, adil, tanggung jawab. Nilai estetika berhubungan dengan keindahan dan rasa, contoh indah, harmonis, serasi. Nilai spiritual berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau nilai keagamaan, contoh iman, ketakwaan. Nilai sosial berhubungan dengan kehidupan masyarakat, contoh toleransi, solidaritas, serta kerjasama. Contoh penerapan aksiologi dalam kehidupan. 1. Dalam pendidikan, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab kepada peserta didik. Dalam ekonomi, menilai kegunaan suatu barang atau jasa bagi kesejahteraan manusia. Dalam teknologi, mengembangkan teknologi yang bermanfaat dan tidak merugikan kehidupan manusia.
dalam lingkungan, menjaga kelestarian alam karena nilai kehidupan dan keberlanjutan. Dalam kehidupan sosial, membangun hubungan harmonis berdasarkan nilai toleransi, empati, dan keadilan. Kesimpulan, aksiologi mempelajari nilai dan kegunaan sebagai dasar penilaian terhadap tindakan manusia. Dengan memahami nilai yang baik dan bermanfaat, manusia dapat bertindak secara bijak, bertanggung jawab, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna serta sejahtera.